Perkenalkan, nama saya Ima Kusnawati, saya dari Prodi Awalus-Asia semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah etika profesi. Seperti yang kita ketahui bahwa etika profesi memiliki makna, yaitu etika adalah suatu teori perbuatan tingkah laku manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sesuai dengan sejauh mana akal dapat mengetahui. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan penguasaan dan pelatihan khusus terhadap suatu pengetahuan yang khusus. Jadi, etika profesi adalah sikap etis yang dimiliki oleh profesional sebagai bagian integral dari sikap hidupnya dalam mengemban tugasnya. Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh terhadap nilai moral sebagai dasar untuk dapat mengarahkan perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan profesi bersifat luhur, yaitu merupakan profesi yang lebih menekankan kepada pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai pelayanan terhadap manusia atau masyarakat sebagai motivasinya, bukan untuk mendapatkan nafkah dari pekerjaannya. Adapun ciri khas profesi yaitu sebagai suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus dikembangkan dan diperluas. Menjadi beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan dan menjadi perhatian yang profesional terhadap penggunaan dan memiliki tanggung jawab atas profesi pekerjaan. Kemudian adanya asosiasi dari masing-masing anggota untuk menjadi kelompok yang erat dengan memiliki komunikasi yang tinggi antar anggota. Kemudian adanya hubungan kode etik dengan profesi hukum, maksudnya adalah dengan memasukkan kode etik ke dalam disiplin pendidikan hukum yang disebabkan karena telah banyak terjadinya penurunan etika di kalangan penegak hukum, yang mana hal ini sangat-sangat merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Dan hal ini dilakukan bukan tanpa tujuan, akan tetapi untuk dapat memberikan jasa semaksimal mungkin terhadap pemakai jasa tersebut dan menghindari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan profesionalitas tersebut. Adapun pengawasan ketaatan hakim terhadap kode etik, yaitu pengawasan tersebut terbagi atas dua, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Selain adanya pengawasan internal dan eksternal, maka adapun pihak yang dapat membantu untuk mengawasi hakim, yaitu Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh Ikatan Hakim Indonesia. Selain adanya tanggung jawab dan juga pengawasan terhadap hakim, maka hakim pun akan dihadapkan oleh sanksi kapan saja yang dapat diterima apabila hakim menyalahi pedoman perilaku hakim atau kode etik, yaitu sanksinya terbagi atas 3, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan yaitu berupa teguran tertulis, yang kedua sanksi sedang yaitu berupa non palu selama 6 bulan, dan yang ketiga yaitu sanksi berat, pencopotan jabatan secara hormat maupun tidak hormat. Nah, dengan adanya sanksi tersebut, maka hakim harus sangat berhati-hati dalam bertindak dan juga dalam melakukan tugasnya agar tidak menyalahi pedoman perilaku hakim tersebut, yang mana apabila mendapatkan sanksi maka akan merugikan untuk dirinya sendiri. Baik, sekian pemaparan materi dari saya Ima Kusnawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.